Cucu-cucu yang saya kasihi dan saya hormati, Eyang Kakung berharap kalian tetap rajin mengikuti kebaktian anak di GKJ Ambarukmo, baik tatap muka maupun lewat daring, supaya kalian dapat tumbuh berkembang menjadi sosok pribadi yang dewasa, yang tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian. Selamat beribadat, Tuhan memberkati. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat datang kembali di Sekolah Minggu Online pada pagi hari ini, Minggu 2 Mei 2021. Yeay. Gimana adik-adik kabarnya? Baik dong, harus Kak Diki? baik. Baik, Oke, kabarku baik. Kak Grace Adik-adik juga juga baik baik. ya. Nah, tema pada pagi hari ini apa ya Mbak kira-kira? Temanya adalah kasihku kepadamu tanpa syarat. Ya, oke. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita mengawalinya dengan berdoa yang akan Kak Diki pimpin. Oke. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan dari kami bangun hingga kami dengar sekolah minggu ini. Berkatilah hati dan telinga kami agar kami dapat menyerap dan melakukan segenap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kak Diki. Sama-sama Kak Grace. Oke adik-adik, kan tadi udah Kak Grace dan Kak Diki udah nanya kabarnya nih. Ya. Semua pasti baik kan? Nah, biar kita semakin semangat, Kak Grace dan Kak Diki mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi sebuah lagu yang Ya. berjudul Ku masuki gerbangnya. Oke. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi ya. Kunci gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oke. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sabda kasih yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Amin. Terima kasih Kak Diki. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan sabda kasih, Kak Grace dan Kak Diki mengajak adik-adik untuk tepuk Yesus. Sudah Oke siap ya. semuanya? Biar semangat yuk. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. 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 Yes. Sekali lagi Kak Sekali Diki. lagi ya. Yuk. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yesus.
Yesus yes. Oke. Ya. Nah, sekarang kita mau menyatakan ketresnaan kita ya, Mbak. Kepada Tuhan Kecintaan Yesus. kita Kecintaan kepada kita Tuhan. kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu Ya. Aku Tresno Yesus dalam 3 bahasa. Yang pertama bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Oke ya. Adik-adik, mohon bangkit berdiri. Oke. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Yeay. Yeay. Oke, nah adik-adik, dari tadi kan kita sudah Berdoa, memuji Tuhan, dan mendengarkan sabda dari Tuhan. betul. Nah, kemudian saat ini kita saatnya untuk Melakukan persembahan ya. Sekarang kita mau persembahan. Nah, persembahan ini dijadikan satu dengan orang tua ya, supaya saat di gereja. ya saat ke gereja. Oke. Persembahan kita aturkan dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 292 yang Tabuh berjudul Gendang. Tabuh Gendang. Oke. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah kamus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Oke adik-adik, karena kita sudah mengumpulkan persembahan, waktunya kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Grace dan Kak Diki. Mari adik-adik kita lipat tangan dan menutup mata, kita berdoa.
Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Engkau curahkan dari pagi hari ini sampai kita dapat mendengar sekolah minggu pada hari ini. Berkatilah bangsa Indonesia, gereja dan sekolah minggu agar dapat memuliakan nama-Mu dan terbebas dari pandemi dan kita dapat berkumpul dan berkegiatan seperti normal pada umumnya. Dan berkatilah orang tua kami yang sedang bekerja, orang tua kami yang sedang sakit, dan serta studi kami agar kami bisa bertemu dan berkumpul kembali bersama mereka. Terima kasih Tuhan. Bapak, pada saat ini kami juga telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau berkati setiap persembahan yang sudah kami kumpulkan agar dapat dikelola dengan baik dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapak, saat ini kami juga akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati kami, Engkau berkati setiap hati kami, agar kami mampu mendengar setiap firman-Mu dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami Bapa. Mari kita doakan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah Mbak Grace, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang tadi judulnya apa ya Mbak, kira-kira tema hari ini? Temanya adalah kasihku kepadamu tanpa syarat. Nah firman pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Pak Harsoyo. Mari Pak Harsoyo, selamat mendengarkan ya adik-adik. Selamat mendengarkan. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Ya, seperti tadi Mas Diki dan Mbak Grace sudah menyampaikan bahwa pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang tema pada pagi hari ini adalah kasihku kepadamu tanpa syarat. Wah, kasihku padamu tanpa syarat itu seperti apa ya? Baik, kita akan dasari dengan firman Tuhan yang pada saat ini saya ambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12 dan ayat 20-21. Adik-adik siapkan Alkitabnya? Oke, sudah siap? Mari kita baca bersama-sama ya, pelan-pelan saja. Adik-adikku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tinggal di dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kemudian kita sambung dari 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21. Aku mengasihi Allah, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian firman Tuhan yang kita baca dari 1 Yohanes 4.
Adik-adik, kita akan melihat tayangan sebagai berikut dari kakak-kakakmu. Kenapa nih? Hai Grace. Yuk, kenapa? Aku lagi ngerjain matematika nih, tapi nggak paham. Nomor 5. Kamu paham nggak? Nggak paham nomor? 5. Oke, wait. Oke, nomor 5 ya. Nah, kamu juga nulis di kertas ya? Ya. Aku jelasin. Udah siap? Siap. Udah? Ya. Oke, jadi rumusnya tuh gini. A ditambah B dikali A ditambah B sama dengan C. Terus habis itu waktu A udah ditambah B kan ditambah lagi sama C, hasilnya kan D. Nah dari D itu dikurangi E, terus kan ketemunya F tuh. Nah setelah F yang ketemu dikali sama G, F kali G terus balik lagi ditambah A plus B, tapi dikurung ya, jangan lupa dikurung. Nah setelah itu F sama G kan ditambah A sama B, hasilnya H. Setelah H terus habis itu dikurangi I, hasilnya ketemunya 43. Tuh Coba aku temukan. sama nggak sama tempatmu? Ntar ya aku temukan. Oke. 6 Yuk. kali 4 kali 2 kali 4 kali 2 48 tambah 1 49 kurangi 6 43. Sama Grace, sama tempatmu. Ya, kan? Bener. Gampang kan? Gampang. Kayak gitu caranya. Udah deh. Tuh. Makasih ya Grace. Oke. Makasih banyak udah dibantuin. Ya untung ada Grace yang mau bantuin. Sumpah Grace tuh baik banget ya. Nggak bohong sih, baik banget. Baik, kita lihat tadi di dalam tayangan yang sudah kita lihat, di situ ada seorang anak atau kakak-kakakmu yang kesulitan untuk belajar. Ya, dia bingung ngerjakannya seperti apa, apalagi online. Tahu online? Online itu daring ya, daring. Ya, sekarang baru zamannya orang belajar daring. Nah, si Diki ini juga begitu. Dia mengerjakan tugas nggak bisa. Tanya orang tuanya nggak tahu. Tanya pada siapa. Nah, kemudian dia ingat. Dia ada teman, Grace. Kemudian dia video call dengan Grace. Dipanggillah dia. Nah, di dalam tayangan tadi Grace membantu. Bukan membantu mengerjakan ya. Tidak boleh seperti itu. Tetapi Grace membantu untuk bagaimana cara mengerjakan soal itu. Nah, akhirnya terselesaikanlah, kemudian si Diki merasa senang sudah bisa mengerjakan dan dia tahu bagaimana cara mengerjakannya. Nah, adik-adik, di dalam hal ini kita melihat bahwa Grace ini cukup baik orangnya. Dia mengasihi temannya yang memang sangat membutuhkan pertolongannya. Nah, demikian pula adik-adik juga harus begitu. Kalau ada temannya yang tanya, ya harus jawab. Ya jangan, nggak mau, itu urusanmu. Nah, nggak boleh seperti itu. Ya, harus mengasihi temannya. Kenapa? Coba adik-adik, kita punya Tuhan, kita punya Allah yang sangat mengasihi kita. Orang tua kita itu adalah wakil Allah di dalam dunia ini. Yang dia punya, orang tua kita ini tuh punya tugas untuk apa? Mendidik, mengajar, membesarkan supaya apa?
adik-adik nanti kalau sudah dewasa dan berkembang akan menjadi anak-anak Tuhan juga. Ya. Kadang-kadang kamu sebagai anak-anak kadang-kadang nakal. Kadang-kadang malah marah sama orang tua. Tapi bagaimana orang tua? Apakah juga terus membenci kamu? Enggak. Dengan sabar orang tuamu tetap mengasihi kamu. Walaupun jengkel pada kamu, tetap aja dia ngasih uang saku. Ya toh? Tetap kasih makan dengan baik. Tetap apa? Kalau tidur ya tetap diceritain dan sebagainya. Padahal kamu sendiri kadang-kadang sama orang tua tidak menghormati, sama bapak ibunya kadang-kadang protes dan sebagainya. Nah, orang tua mengasihi karena apa? Orang tua itu ingat bahwa kalian adalah anugerah Tuhan yang dititipkan Allah kepada kamu, kepada orang tua. Sehingga orang tua punya kewajiban untuk mendidik dengan baik sebagaimana Tuhan mengasihi kita semua. Ingat Tuhan Yesus, walaupun kita orang berdosa yang sangat banyak dosanya, sering melakukan kesalahan, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Dia tetap mengampuni dosa-dosa kita, bahkan dia mengorbankan diri di kayu salib. Ya, adik-adik, kita juga harus mengasihi sesama kita, seperti tadi Chris juga mengasihi temannya. Ya, kita juga harus begitu. Adik-adik juga harus begitu dengan teman-temannya. Ya, di ayat yang terakhir tadi, coba kita baca sedikit. Aku mengasihi Allah. Jika ada orang berkata, aku mengasihi Allah tetapi ia membenci saudaranya, itu sia-sia. Ya. Jadi kalau kita mengasihi Allah, ya kita juga harus mengasihi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang miskin, yang tidak punya apa-apa, tetap harus dibantu. Jangan sampai yang menjadi teman kita adalah teman-teman yang pinter, ya, yang punya uang banyak, yang suka jajak, enggak. Tapi semua. Nah, itu perwujudan kasih. Ya. Di dalam tema kita adalah kasihku kepadamu tanpa syarat. Kita mengasihi Tuhan tidak pakai syarat apa-apa, total. Nah, kita juga harus mengasihi teman-teman kita secara total. Ya. Nah, itu begitu. Nah, begitu ya adik-adik ya. Oleh karena itu sekali lagi pada pagi hari ini di Hari Pendidikan Nasional, ya, Hari Pendidikan Nasional ini kita harus belajar dengan baik. Kita sudah diberi pelajaran sama siapa? Tokohnya Ki Hajar Dewabroto. Ki Hajar Dewantoro. Iya. Itu ya Mas Krisna ya, Mas Krisna di situ malah tidur ya, pagi-pagi yang ngantuk. Ya, begitu. Ini kita harus manfaatkan kesempatan yang ada untuk belajar dengan baik. Itu juga wujud kasih kita kepada Allah, syukur kita kepada Allah. Nah, demikian adik-adik, pada pagi hari ini kita sudah belajar bersama untuk mengasihi Allah tanpa syarat. Sebelum kita tutup dengan berdoa, nanti akan ada tayangan tentang Mbak Rizka tentang aktivitas yang kita lakukan di minggu ini. Ya, mari kita bersama-sama berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami naikkan kepadamu. Engkau telah meliharakan kehidupan kami, anak-anak kami. Terutama di hari ini, Hari Pendidikan Nasional. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami semua, seluruh bangsa Indonesia yang boleh belajar, yang boleh mendapatkan pendidikan yang layak. Kami bersyukur atas jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahului kami semua, terutama Ki Hajar Dewantoro yang sudah membuka pendidikan bagi kami semuanya. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, di hari-hari mendatang akan segera untuk menghadapi tes akhir tahun. Kiranya Engkau juga akan menilai mereka di dalam belajar. Berkati juga orang tuanya, agar mereka boleh mendidik dengan baik, mengasihi kami anak-anaknya dengan baik pula.
Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan kuasa-Mu, di dalam Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Mbak Rizka. Dan kali ini kita mau membuat sesuatu yang mudah banget, yaitu ucapan kasih sayang. Meski bukan hari Valentine, tapi kali ini kita mau membuatnya untuk orang-orang yang kita kasihi. Entah itu papa mama atau adik kakak, terserah sih mau siapa aja ya. Oke, nah sesuai dengan tema pada minggu hari ini, yaitu aku mengasihimu tanpa syarat. Kita mau ngasih ini ke orang-orang yang kita sayangi tadi. Gimana sih mengasihi tanpa syarat itu? Nah, tadi sudah dicontohkan oleh Pak Yos, oleh kakak-kakak ya, oleh Kak Grace, Kak Jiki. Kalau misalnya kita itu bisa mengasihi orang tua kita, teman kita, membantu mereka yang kesusahan, seperti itu. Seperti orang tua juga mengasihi kita. Oke, nah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat ucapan kasih sayang ini adalah kertas HVS atau kertas warna seperti ini juga boleh, terserah adik-adik. Lalu alat tulis seperti pulpen atau spidol juga boleh, atau pensil warna, stabilo, terserah adik-adik. Ini untuk menghias, untuk menulis seperti itu ya, karena nanti ada ucapannya. Dan juga gunting. Oke, kita lakukan step 1 atau langkah pertama. Kertas HVS ini kita lipat jadi 2 bagian. Oke, seperti ini. Sudah. Nah, caranya buat bentuk hati ini pasti tahu ya. Ada nih di episode sekolah minggu yang kemarin bersama Bu Rosita, membuat kalung hati. Sudah pernah diajarkan. Nah, kita mau membuat seperti itu lagi, tapi kali ini hatinya lebih besar. Oke, sekarang buat seperti ini biar adik-adik kelihatan. Oke, kita buat lengkungan 1 kali tarikan aja. Besar kecilnya tergantung adik-adik gambarnya ya. Nah, kalau ini nanti jadinya bisa besar adik-adik. Oke, kalau sudah seperti ini, kita langsung gunting aja. Oke, langsung gunting. Ikutin pola yang sudah kita buat. Tidak perlu takut salah ya. Kalau misalnya belum rapi mengguntingnya, nggak apa-apa. Kalau misalnya masih belum lancar, bisa minta bantuan papa atau mama atau kakaknya boleh, atau tantenya, atau siapa aja yang bisa diminta bantuan. Nah, kalau udah kayak gini, kita buka. Wow, jadi bentuk hati ya. Oke. Nah, kalau sudah, kita mau nuliskan seperti ini nih adik-adik. Kelihatan nggak ya tulisannya Mbak Rizka? Nah, ini ceritanya Mbak Rizka mengirim untuk mama dan papa. Terus ucapannya adalah, aku sangat mengasihi kalian, semoga selalu sehat. Terus apalagi, terima kasih karena mama dan papa sudah menemaniku belajar sampai saat ini. Wah, karena hari ini juga Hari Pendidikan Nasional ya, yang jadi guru di rumah dalam belajar online sekarang kan mama dan papa. Mungkin kakak dan tante, paman juga sama aja ya, kayak gitu. Oke, kita bisa mulai nulis nih adik-adik. Jadi kalau isinya nih terserah adik-adik mau nulis seperti apa. Misal di sini kita tulis untuk kakak misalnya, untuk kakak. Oke, terus habis itu nanti isinya kakak terima kasih karena adik sudah ditemani belajar, atau kakak terima kasih karena kemarin adik dikasih coklat, misalnya kayak gitu ya. Atau buat temennya nih,
Jadi kita mungkin nggak bisa mengirimkan surat ke teman karena masih pandemi ya adik-adik. Tapi kita bisa foto surat ini, terus habis itu kirim fotonya gitu ke teman kita yang jauh di sana, mungkin yang beda kota kayak gitu ya. Jadi simple banget. Mbak Rizka nggak akan contohkan tulisannya seperti apa karena Mbak Rizka pengen adik-adik yang buat ya seperti ini. Silahkan buat di rumah ya adik-adik. Ya seperti ini sudah ada tulisannya. Silahkan buat di rumah. Terus abis itu difoto bareng nih, bareng adik-adik. Boleh dibuka kayak gini ya, terus difoto, terus bisa dikirimkan ke kakak pengasuh, bisa ke Mbak Rizka, bisa ke Mbak Okta, bisa ke Mbak Puput, bisa ke Mbak Nia, bisa ke siapapun yang adik-adik kenal. Paling lambat hari Kamis besok. Terus habis itu hasil karya adik-adik nanti ditampilin di Sekolah Minggu Online GKJ Ambarukmo tanggal 9 Mei. Oke, gitu ya adik-adik semua. Sampai jumpa lagi di aktivitas sekolah minggu berikutnya. Dadah. Nah, Oke, gitu ya. terima kasih Pak Harsoyo yang sudah membawakan firman. Nah, gimana nih Kak Diki? Nah, kira-kira adik-adik juga gimana tadi? kesimpulannya gimana ya tadi? Kira-kira dari firman yang dibawakan Pak Harsoyo tadi, apa yang adik-adik dapatkan? Kira-kira kita nggak boleh meminta imbalan, Mbak. Kita harus mengasihi sesama kita. Ya. Adik-adik harus mengasihi temennya, Saudara, kakaknya, adik-adik, atau adiknya, atau papa mamahnya dengan sepenuh hati. Ya, tulus ya, Mbak. Tuh. Tulus, dengan tulus. Nah, adik-adik setelah firman tadi kan ada aktivitas yang dibawakan Kak Rizka. Ya, Jangan Kak lupa Rizka. dikerjakan ya. Oke. Dan di foto minggu depan biar bisa ditampilin di sekolah minggu berikutnya. Nah, sekarang kita akan berdiri dan melakukan pengakuan iman rasuli. Mari adik-adik berdiri. Pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, sekarang kita akan menerima berkat yang akan dilayangkan oleh Bapak Pendeta Emeritus Bambang Subagio. Cucu-cucu yang terkasih, marilah kita akhiri kebaktian anak saat ini dengan menyambut menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Kebangkitan dan Hidup, kiranya menolong dan memberkati kalian dalam bertumbuh menjadi sosok pribadi dewasa yang tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian. Amin. Terima kasih Pak Bambang yang sudah melayankan berkat untuk kita semua. Nah, adik-adik, kita sudah selesai nih sekolah minggunya. Kak Grace sama Kak Diki mau mengingatkan lagi untuk aktivitasnya. Jangan lupa dikerjakan, kemudian difoto, ya. lalu dikirim ke Pengasuh, kakak-kakak kakak pengasuh Betul. yang sudah ada, yang Ye. biasanya adik-adik kirim nih. Ya. Betul. Nah, sekarang kita mau mengakhiri sekolah minggu Ya. ini dan dengan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Adik-adik, mohon berdiri. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu.
Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yeay. Sekolah minggu sudah selesai. Jangan lupa jaga kesehatan dan menerapkan 3M ya Mbak. Oke. Mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak. Sampai jumpa ke di sekolah minggu selanjutnya. Dadah. Dadah. Yeay.